Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim yang saya hormati, Dewan Juri beserta jajaran Badan Amil Zakat Nasional, wabil khusus guru-guru yang saya muliakan. Pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan zakat untuk kemajuan bangsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, harus kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu bagian dari rangkaian rukun Islam. Syariat zakat menjadi pertanda bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Syariat zakat menjadi amatlah sangat penting. Bahkan di dalam Al-Quran pun berulang kali menjelaskan syariat zakat. Salah satunya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah hendaklah beri peringatan dengan siksaan yang pedih. Syariat zakat mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Namun teori memang selalu lebih mudah daripada prakteknya. Kecintaan pada harta dan dunia membutakan akan hak-hak orang lain, sehingga tidak sedikit orang kaya yang belum berzakat dengan alibi tidak tahu bahkan tidak mau tahu. Oleh karena itu, kesadaran dalam berzakat perlu ditumbuhkan pada diri setiap pribadi. Jangan sampai terpaksa berzakat, apalagi sampai tidak berzakat. Bahkan ulama salaf maupun khalaf sepakat bahwa mengeluarkan zakat wajib hukumnya bagi orang-orang yang telah menetapi syarat. Artinya, bagi setiap mukallaf yang mempunyai harta tertentu dan telah menetapi syarat-syaratnya, wajib mengeluarkan zakat sesuai batas ketentuannya. Dan sekaligus harus diberikan pada orang yang berhak menerimanya. Bahkan harus disertai pula dengan ilmu yang berhubungan dengan masalah zakat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam harta terdapat hak yang lain di samping zakat. Hal tersebut ialah pajak. Harus kita ketahui pula bahwa pajak bukanlah zakat. Zakat merupakan harta dalam batas tertentu yang dikeluarkan dari jenis benda atau profesi tertentu yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu pula. Kefarduannya jelas merupakan perintah Allah terhadap orang-orang yang terkategori kaya. Sedangkan pajak ialah suatu pembayaran yang ditetapkan terhadap para wajib pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pengeluaran negara. Walaupun antara zakat dan pajak memiliki persamaan dikelola untuk kemaslahatan umat Islam ataupun warga negara, namun pajak tetaplah pajak dan zakat tetaplah zakat. Tidak sah hukumnya membayar pajak dengan atas nama zakat. Dalam pandangan Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara yang paling besar, sehingga dapat dikatakan pula bahwa pajak merupakan jihad harta. Apabila pengeluaran zakat bertetapan dengan waktu pembayaran pajak, maka jika pajak dikeluarkan sebelum zakat, maka biaya pajak tidak masuk dalam hitungan nisab. Namun apabila zakat dikeluarkan sebelum pajak, maka biaya pajak masuk dalam hitungan nisab. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, harus kita ketahui pula
bahwa zakat memiliki banyak manfaat dan barokah. Yang pertama yaitu meningkatkan iman, yang kedua yaitu membersihkan jiwa, yang ketiga yaitu membersihkan harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza adaita zakata malika thayyibata biha nafsaka." Jika engkau berikan zakat hartamu dengan hati yang ikhlas, faqad adabka angka syarrahu, maka engkau benar-benar telah menghilangkan banyak harta. Kemudian yang keempat yaitu menjaga harta dan menolak bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hasinu amwalakum bizakati." Lindungilah hartamu dengan zakat, wadawa amrodakum bisodakoti. Dan sembuhkanlah orang-orang sakitmu dengan mengeluarkan zakat. Apabila si kaya tidak mau mengeluarkan zakat, secara tidak langsung mereka telah menzalimi para fakir miskin dan anak yatim. Karena apa? Karena sesungguhnya hak fakir miskin dan anak yatim ada pada harta mereka. Padahal apabila setiap pribadi sadar akan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat, maka sejahteralah masyarakat negara kita. Oleh karena itu, apabila masyarakat negara Indonesia taat terhadap perintah agama dan pemerintah, dengan konsep zakat kita sudah berpartisipasi dalam upaya penjahteraan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.